Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Kemarin admin libur, kita lebaran kawan. Jadi untuk menghormati hari besar itu, admin putuskan untuk tidak rekaman. Jadi sempat terlewat, kita tidak mengulas permainan Ian Nepo versus Ding Liren yang berakhir miss. Mungkin kawan-kawan sudah banyak yang tahu. Dan kemarin kawan, hari jeda lagi, jadi tak ada partai dari Ian Nepo versus Ding Liren yang bisa kita ulas hari ini. Tapi tidak apa-apa kawan, saya ada game yang bisa kita ulas untuk hari ini kawan, yaitu event Rapid dan Blitz yang digelar di kota Astana, Kazakhstan, di mana di kota itu Ding Liren dan Ian Nepomniachtchi juga bertarung. Turnamen Rapid dan Blitz ini yang digelar di kota Astana, Kazakhstan dengan titel Sati Zulde Rapid dan Blitz kawan diikuti oleh 12 Grandmaster antara lain mantan juara dunia Vladimir Kramnik yang menyatakan diri pensiun tahun 2019, tapi beberapa kali kita dapati dia sering mengikuti event-event turnamen juga kawan. Levon Aronian, Boris Gelfand, ini pecatur senior seangkatan dengan Vladimir Kramnik ataupun dengan Visi Anand kawan. Ada Alexander Grischuk, Hoifan, pecatur nomor 1 wanita dunia. Ada Javokir Sindarov, Vincent Kemmer, Haik Matorosian, Katerina Lagno yang merupakan istri dari Alexander Grischuk, Arjun Erigaisi, ada Fakidov, dan Bibisara Asoboyeva. Juara dunia Blitz tahun lalu kawan, pecatur tuan rumah. Untuk sesi rapidnya sudah selesai kawan, dimenangkan oleh Arjun Erigaisi. Dan besok akan berlanjut ke sesi Blitznya selama 2 hari. Pada sesi rapid ini kawan menggunakan format round robin, artinya ada 11 babak dari 12 pemain kawan. Dan dari 11 babak itu Arjun ini menempati posisi pertama dengan 9,5 poin. 8 kali menang, 3 kali remis, tak tersentuh kekalahan. Seperti Levon Aronian ini juga tak tersentuh kekalahan. Cuma jumlah kemenangan yang diperoleh oleh Arjun lebih besar, lebih banyak ketimbang Levon. Kita akan ulas permainan Arjun ini kawan, terutama pada babak ke-9 berhadapan dengan Vladimir Kramnik, mantan juara dunia. Oke saja kita langsung ke permainannya. Arjun di sini pegang putih mengawali dengan pion D4, pion D5 oleh Kramnik, pion C4 Queen's Gambit. Gambit ditolak dengan permainan Slav Defense oleh Vladimir Kramnik dan kuda F3 variasi modern atau modern line. Untuk meladeni permainan modern line, jalur utamanya adalah kuda F6 pilihan pertama atau langsung transposisi ke bentuk semi Slav defense membentuk piramida pion yang solid kawan, yang biasanya akan berlanjut dengan pion E3, kuda F6, gajah D3 dan seterusnya. Pilihan nomor 2. Kramnik memilih langkah utamanya adalah kuda F6 kawan, tapi tidak berlanjut ke jalur utamanya. Di sini Arjun memilih variasi pertukaran dengan pion C pukul pion D5, pion C pukul balik pion D5. Kalau kalian melanjutkan jalur utamanya bisa berlanjut kuda C3 terlebih dahulu dan hitam langsung mentransposisi sekarang dengan permainan semi Slav defense. Gajah bisa kalian keluarkan, tekan kuda kawan. Di sini ada pion H6, gajah mundur. Pilihan nomor 2-nya adalah bertukar langsung, gajah sikat kuda. Kalau kalian memilih tetap pada jalur utamanya adalah gajah H4. Dan hitam melanjutkan pion D pukul pion C4 kawan, untuk mendapatkan pion mayoritas nanti di sisi menteri kawan dengan 4 pion melawan 2 pion. Tapi kalian menyerahkan petak pusat pada pion E4. Dan ada pion G5 untuk antisipasi serangan pion E5 pada kuda nanti kawan. Gajah mundur ke G3 dan kalian bisa melanjutkan dengan pion B5. Itulah jalur utamanya yang bisa berubah ke dalam permainan semi Slav defense, tapi kita tidak menemui langkah semi Slav defense, memilih jalur pertukaran pion C pukul pion D5, pion C pukul balik pion D5, kuda C3, kuda C6, gajah F4, gajah F5. Sampai langkah ke-6 ini kawan, permainan berubah ke dalam bentuk yang sangat simetris kawan, di mana perwira minor yang sudah berkembang ini kawan, coba lihat jika kita tarik di garis tengah antara baris keempat dan kelima ini, posisi para perwira minor ini berada pada posisi yang simetris. Bisa dikatakan juga langkahnya adalah copycat. Tapi copycat sejak awal langkahnya mirip kawan, meniru langkah-langkah lawan. Tapi kita sebut saja dengan posisi yang simetris. Gajah F5 dikeluarkan ini untuk mengawasi petak D3 yang biasanya ada pion E3 terus gajah D3 kawan. Jadi Kramnik langsung mengawasi petak D3. Kalau gajah terang ini keluar langsung bertukar nanti di petak D3.
Pilihan utamanya adalah pion E3 kawan, tetap dengan ide gajah D3 untuk menantang pertukaran gajah terang. Tapi di sini memilih variasi nomor 2 dengan menteri B3 untuk coba incar pion B7 ini. Ide menteri B3 ini bukan hanya untuk incar pion kawan, tapi beberapa langkah berikutnya bisa mendefleksikan posisi gajah agar gajah ini tidak lagi mengawasi diagonal ini kawan. Dan di sini kawan bermain dengan kuda A5 lanjut Kramnik untuk mengusir menteri. Kalau kalian coba backup pion ini dengan benteng, ya simple, ada gajah gelap, sikat saja. Seumpama pion ini didorong maju kawan, maka kuda ini menjadi lemah kawan. Di sini putih bisa membuat langkah gebrakan petak pusat dengan pion E4. Pion D pukul pion E4, sama-sama ancam kuda kawan. Di sini gajah B5 mengepin kuda C6, dan jika di sini gajah kalian tarik mundur ke petak E7, ada kuda E5 kawan. Kuda pukul kuda dan bisa diambil balik oleh pion, ini akan cukup mengganggu posisi hitam kawan. Seumpama di sini kalian melanjutkan pion ambil kuda, sama-sama bertukar kuda, memang terlihat kawan gajah ini bisa mendapatkan benteng, gajah blokade di petak D7. Sebaiknya kalian ambil pion ini saja agar kalian nanti kalau rokade posisi raja kalian aman dan kalian masih tetap unggul posisi kawan. Tapi kalau kalian memilih untuk mendapatkan kualitas materi, bisa berlanjut seperti ini. Tapi ini juga bikin merepotkan pion-pion semacam ini kawan. Oke, kita kembali ke langkah aslinya kawan. Saya tak perlu menunjukkan variasi menteri ke petak D7 untuk menjaga pion ini, atau menteri keluar ke petak B6 kawan. Salah satu rekomendasi juga dari Stockfish, tapi langkah terkuat memang adalah pion A5. Menteri A4 skak, dan di sini memaksa gajah blokade di petak D7 kawan. Tidak mencoba blokade kembali dengan kuda ke petak C6. Di sini putih bisa membalas dengan pion E3. Sekarang bisa dimainkan, tapi memilih gajahnya blokade di petak D7, menteri kembali ke C2. Dan sekarang bisa mengawasi petak F5, pion E3, gajahnya bisa ditempatkan di petak D3. Pion E6 segera mengeluarkan gajah gelap, pion E3 sama-sama membuka jalan bagi gajah masing-masing. Kuda H5 serang gajah, gajah ke pusat ke E5, bentuk provokasi untuk menggoda hitam memainkan pion F6. Pion F6 tetap dimainkan oleh Kramnik, gajah mundur ke G3, benteng C8 menempati satu-satunya lajur yang terbuka penuh sampai langkah ke-12 ini kawan, lajur C. Kemudian di sini gajah D3 sudah keluar, segera menyiapkan diri rokade atau sedang mengincar petak H7, blokade dengan pion G6, dan pion A3 dimainkan oleh Arjun untuk mengawasi petak B4 dari aktivitas gajah gelap ataupun dukungan pion B4. Kalau pion B4 nanti langsung dimainkan untuk usir kuda kawan, di sini kuda mempunyai pos yang cukup bagus di petak C4 nanti. Tapi di sini langsung memainkan pion C4, maksud saya kuda ke C4 oleh Vladimir Kramnik, rokade oleh Arjun, dan kuda sikat gajah G3. Diambil balik menggunakan pion H, pion B5 dimainkan untuk perkuat posisi kuda. Pilihan terbaik lainnya adalah menteri kawan keluar untuk coba incar petak B2 ini, dan di sini Stockfish menyarankan bertukar gajah terang pukul kuda C4. Diambil balik oleh benteng, pion E4 siap dimainkan. Tapi memilih langsung pion B5 kawan, dan di sini menteri bergerak ke petak E2. Mencoba kawan untuk incar pion. Jika di sini pion A6 dimainkan untuk perkuat rantai pionnya ini kawan, kemungkinan putih bisa melanjutkan dengan pion E4 dengan dukungan menteri yang berada di pusat, dengan dukungan gajah kuda, tentu lajur pusat bisa terbongkar nantinya. Memilih dengan gajah G7 langsung keluar ke petak H6 juga bagus menurut Stockfish. Di sini pion B3, kuda mundur ke petak D6, dan kuda sikat pion B5. Diambil balik dengan gajah, diambil balik oleh gajah skak. Tidak diambil balik kawan karena masih mendapatkan dukungan. Vladimir Kramnik tetap menjaga perwiranya di atas papan, memilih rajanya bergerak naik ke petak E7, benteng FC1 menantang pertukaran, ditolak menteri keluar ke B6, dan gajah A6 menghindari ancaman dua perwira hitam dan menjaga petak terang agar salah satu benteng nanti sudah tidak bisa digeser ke lajur C kawan. Dan di sini benteng diangkat naik ke petak C6, Arjun mendahului pertukaran benteng, diambil balik oleh menteri, menteri mundur ke F1. Bersama bentengnya nanti kawan, agar benteng ini segera bisa digeser untuk menguasai lajur C, di mana petak terang ini juga sulit untuk ditempati oleh benteng hitam. Jelas sudah posisi putih dalam posisi yang bagus.
juga bisa mengharapkan salah satu pionnya ini kawan bisa menjadi pion bebas di sisi menteri nanti. Pion G5, benteng C1, menteri bergeser ke B6, incar pion kawan. Dan di sini pion didorong maju ke B4, pion H5. Jika Arjun mencoba ingin mendapatkan keuntungan sisi menteri kawan dengan menguasai sisi menteri sekarang, di sini Vladimir Kramnik mencoba counter attack lewat sisi raja. Pion H5 tadi sepertinya kurang disukai oleh Stockfish kawan. Terus dengan pion G4 merupakan pilihan terbaik. Tapi pion H5. Gajah mundur ke D3. Pion A5. Di sini langkah pion A5 juga tidak terlalu disarankan kawan. Malah mencoba menantang pertukaran benteng kawan. Karena sudah ditinggal oleh gajah. Tapi memilih dengan pion A5 dan Stockfish menyarankan yang terkuat adalah meladeninya kawan. Dengan pion pukul pion diambil balik, kemudian bisa bermain dengan benteng diangkat naik ke petak C5 dan seterusnya. Tapi memilih mencoba meloloskan pionnya, didorong maju ke B5 dan benteng C8 menantang pertukaran. Pion A4 perkuat posisi pionnya kawan dan menghentikan laju pion hitam ini agar pionnya terkoneksi dengan pion A. Selanjutnya adalah raja ke F7 untuk mengawasi petak G6 dari pergerakan gajah yang ingin mengancam pionnya kawan. Tapi Stockfish menyarankan bergerak ke petak D7 kawan. Putih akan mendahului pertukaran benteng. Memang terlihat kalian akan kehilangan satu pion di sisi kanan ini. Tapi posisi raja dengan menteri bisa mengawal pion yang cukup merepotkan di sisi menteri ini. Kembali lagi ke langkah aslinya, menteri bergerak ke F7 pilihan Kramnik. Kuda D2, langkah terkuat lainnya adalah pertukaran benteng langsung kawan. Tapi memilih kuda ke D2 terlebih dahulu. Pion F5 lanjut Kramnik, blokade diagonal terang. Dan di sini pilihan terbaik adalah bertukar benteng kawan langsung diambil oleh kuda. Dan kalian bisa mengisi lajur C dengan menteri. Kalian tetap menguasai lajur C. Ada potensi menteri bisa diangkat untuk menantang pertukaran nanti agar pionnya segera maju dan promosi kawan. Tapi memilih dengan kuda ke B3 ingin menempati pos petak C5 dan didahului oleh Kramnik, benteng pukul benteng diambil balik oleh menteri. Tetap menguasai lajur C sekarang putih. Gajah F6, raja F1, gajah mundur ke D8 berkoneksi dengan menterinya agar tetap kuat kawan. Dan raja E2 mungkin memberikan jalan bagi menteri mencoba menusuk sisi kanan sekarang. Pion G4, kuda C5, blokade lajur C agar tidak ada kesempatan bagi menteri menusuk lewat lajur C kawan. Dan menterinya bergeser ke lajur H nanti. Kuda E8, kuda D7 ternyata dibuka kembali ancam menteri. Mencoba manuver sampai petak pusat dan menjadi jangkar atau monster kuda nantinya di petak E5. Menteri B7, kuda E5 skak, raja G7, menteri H1, raja bergeser ke H6 menjaga pionnya dan di sini pion F3 tantang Arjun. Selanjutnya adalah kuda F6 balas Kramnik. Berlanjut menteri bergerak ke H4 dan menteri bergerak ke petak G7 untuk menjaga petak gelap ini dari ancaman pion F4 nanti kawan. Bisa dimainkan tapi Kramnik memilih dengan menterinya ke E7. Pion F4 bukan pilihan terbaik. Menurut Stockfish pada posisi ini kuda ke petak C6. Garbu gajah, garbu menteri. Dan coba secepat mungkin simplifikasi bertukar kuda nanti dengan gajah gelap. Tapi memilih pion F4 untuk dukungan menterinya. Kuda mundur ke G8. Pilihan terbaiknya menteri yang menjaga petak ini kawan. Tapi menantang pertukaran menteri. Dan diterima juga oleh Arjun. Memilih kuda ke F7 terlebih dahulu. Menukarkan perwira minor kawan. Menteri ambil kuda F7, menteri putih ambil gajah D8, kuda F6, dan di sini pion B6. Mulai didorong pion bebasnya, raja hitam G6, menteri C7 menantang pertukaran, ditolak, memilih mendorong pion H4, diterima, pion G pukul pion H4, menteri mundur ke F8, dan pion B7 membuat Kramnik menyerah di langkah ke-47. Karena sudah jelas pionnya segera promosi di langkah berikutnya, tentu menteri ini bisa jatuh. Kalaupun kuda ini bergerak terlebih dahulu untuk mendukung peta ini kawan, ya tentu kuda ini dengan senang hati akan diterima oleh putih. Ada pergerakan menteri yang mencoba untuk menghadang pergerakan. Ya simpel, kalian mungkin bermain dengan skak terlebih dahulu, diambil oleh raja, maka ancaman skak mat satu langkah di sini kawan. Maka di sini mungkin bergerak dengan raja akan ke peta F6 dan pion H6. Gantian nanti bisa merepotkan juga, menteri ke sini pun juga bisa merepotkan.
Oke, itulah kawan permainan Arjun di babak ke-9 menghadapi mantan juara dunia Vladimir Kramnik di turnamen Satizul di Rapid dan Blitz. Untuk sesi Rapidnya dimenangkan oleh Arjun. Masih ada sesi Blitznya selama 2 hari besok dan lusa kawan. Kita tunggu saja siapa yang menjadi juara di event di kota yang sama dengan pergelaran kejuaraan dunia catur klasik antara Ding Liren versus Iannepo di kota Astana, Kazakhstan. Oke kawan, semoga permainan dari Arjun tadi dengan ide-ide permainan pertukaran dari Slav Defense bisa jadi bahan referensi kalian untuk menghadapi Slav Defense. Kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.